Selamat sore, Ibu Bapak sekalian. Jangan tegang. Selamat sore. Tegang, tegang. Oke, jadi kita ya, bikin suasana indah gitu. Karena cerah mendungnya hidup seseorang tergantung bagaimana dia mengawali. Ya. Cerah mendungnya hidup seseorang tergantung bagaimana dia mengawali hidup. Contoh. Pagi-pagi Bapak Ibu udah marah. Contoh, kalau pagi-pagi udah marah, itu sampai malam gembira, paling jemput. Pagi-pagi nggak tahu nggak ada Sandy udah pergi jauh, tiba-tiba marah. Itu pasti sampai sore nggak ada damai. Benar. Tapi kalau pagi-pagi kita sudah senyum-senyum, suami istri sudah, wah enak gitu, udah cipika-cipiku gitu kan. Wah, itu pasti enak sampai sore gitu. Sampai besoknya akan lebih enak lagi. Nah, tapi kalau kita sudah marah-marah, ya walau nggak tahu akan jadi apa nanti. Jadi sekali lagi saya katakan, cerah mendungnya kehidupan seseorang tergantung bagaimana dia mengawali hidup ini. Oke, saat ini kita akan mengawali hidup kita untuk 1 minggu ke depan melalui firman, ya kan? Nah, apa firman yang disampaikan? Alkitab jangan ditutup dibuka. Nah, Alkitab punya iPod, punya apa? Buka. Kita mau menelusuri 2 minggu berturut-turut ini kita bicara soal Rut. Sempat kali buat bahas minggu lalu 2, hari ini 2 lagi, 4 kali. Tadi di gereja saya IBC khotbah soal di sini juga khotbah soal juga ya. Nah, nggak ada bosan-bosannya. Tadi bosannya bilang, Pak Pendeta ternyata rutnya pendek juga ya. Iya, memang pendek sekali, tapi punya makna yang sangat dalam. Oleh sebab itu, kita akan menelusuri tentang kitab Rut ini, seorang janda yang perkasa, 2 janda yang luar biasa. Oke, di sebelah kiri saya, tolong buka Rut 4 ayat 21. Ya, Rut 4 ayat 21 sebelah kiri. Tengah kiri saya, 1 Tawarik 2 ayat 12. Tengah kiri saya ya. Kemudian kanan tengah saya ya, baca Lukas 3 ayat 32. Sebelah kanan luar Matius 1 ayat 5. Kita mau menelusuri tentang Rut ya. Karena Rut, kalau menurut cerita, karena Rut lah yang menjadi apa ya, sampai Yesus lahirkan Rut punya peran yang sangat penting. Kita mau lihat, benar nggak Rut punya peran yang sangat penting di dalam datangnya Tuhan Yesus. Nah, tolong sebelah kiri luar saya, Rut 4 ayat 21. Berdiri, baca. Saya yang berdiri. Berdiri dan baca. Sebelah kiri semua, mari. 4 ayat 21, tolong bacain. Salmon memperanakan Boas memperanakan Obed. Ada Rut nggak di situ? Silakan dulu. Nggak ada Rut. Padahal Rut punya peran yang besar lahirnya Yesus. Kenapa nggak ada Rut? Salmon memperanakan Boas memperanakan Obed. Yang pertama ya, kita mau lihat peran Rut ada nggak? Ada ternyata di situ. Kemudian yang di sebelah kiri tengah, 1 Tawarik 2 ayat yang ke-12. Mari silakan baca. Berdiri seperti yang 1, 2, 3.
Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Yesai. Ada lu? Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Yesai. Lah Rutnya di mana? Katanya Rut minggu lalu saya bilang dia punya peran yang besar lahirnya Yesus. Oke, sebelah kanan tengah melihat di situ ada enggak di Matius 1 ayat 5? Silakan berdiri dan membacanya. Matius 1 ayat yang ke-5. Oh, berapa tadi? Lukas 3 apa? Lukas 2. Lukas 3. Lukas 3 Lukas 3 ayat yang ke-32. Lukas 3 ayat 32. Lukas 3 ayat yang ke-32. Ya, silakan. Berdiri, berdua, bertiga, silakan. 1, 2, 3. Anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahson. Nahson itu orang Batak di. Anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahson. Tidak ada dia. Padahal minggu lalu saya katakan Rut punya peran yang sangat penting. Oke, kita lihat yang terakhir. Matius 1 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Yesai. Nah, terima kasih. Baru di situ menyebut nama Rut. Why? Ayo, bisa enggak berdua jawab? Mengapa? Di 3 tadi nggak menjawab tentang posisi Rut di mana. Kenapa baru di Matius? Bisa enggak? Mbak Lia, 2 perjanjian lama tak menyebut perang Rut. 2 perjanjian baru Lukas enggak, Matius ya. Kenapa? Di Lukas silsilah Yesus juga kan? Kenapa Rut baru berperan di Matius? Culture-nya. Di Lukas iya. Di Matius Rut disebut. Coba kita lihat Matius 1 ayat 5. Dibilang begini. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Jadi Salmon memperanakan Boas, Salmon dan Rahab menikah, lahir Boas. Boas memperanakan Obed dari Rut. Matius ingin agar Rut punya peran penting. Yang lain menganggap tidak punya peran apa-apa. Tapi Matius menganggap Rut berperan banyak di dalam lahirnya Yesus. Rut sendiri mengatakan kan, nah ada tuh di Rut tadi kan tidak menyebut tadi kan peran di ayat tadi. Hanya Matius menjelaskan tentang posisi Rut untuk lahirnya seorang yang bernama Obed, Isai, dan Daud. Nah, ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, berarti Rut itu menurut saya Rut itu menjadi seperti katalisator. Tahu kata katalisator? Dalam dunia listrik, dalam dunia fisika itu apa itu katalisator? Pencetus, penghubung kembali, penantara, apa lagi? Pencetus, penghubung, penantara,
Pak Indonesia suka paralon kan? Paralon satu, ini paralon satu. Kadang-kadang dia jadi ada penyambung. Tapi bukan juga seperti itu. Kalau katalisator misalnya kalau di arus listrik gitu kan, dia bisa menjadi katalisator, jadi apa namanya, menjadi saluran, tempat saluran sampai bisa nyala lampu ini gitu. Nah itu posisi Matius menceritakan. Tapi kita akan melihat posisi Rut itu di dalam proses bagaimana perjalanan hidupnya di dalam kitab Rut. Oleh sebab itu fungsi katalisator seorang Rut untuk lahirnya, untuk menjadi penerus, untuk menjadi penghubung datangnya Tuhan, ada 3 hal yang Rut lakukan sebagai seorang perempuan, ya, sebagai seorang janda yang dalam hal ini tak punya kekuatan apa-apa, yang dalam hal ini tak punya seakan-akan tak punya harapan, ya, Rut dan Naomi ya, tak punya harapan, tetapi akhir dari cerita dia menjadi seorang tokoh yang luar biasa hebat. Pertama, pasal 3 ayat 5. Pasal 3 ayat 5 dari kitab Rut berkata begini. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Bapak Ibu, bisa nggak dibayangkan kalau Rut nggak melakukan itu? Boas ini adalah laki-laki lapuk. Dia nggak bisa lagi, nggak punya istri lagi, dia nggak punya keturunan lagi, dia sudah nggak bisa bikin apa-apa. Nah, bayangkan Boas yang ribuan tahun ke depan melahirkan seorang yang namanya siapa? Yesus Kristus melalui Maria. Kan diam. Bayangkan kalau Boas nggak bertemu dengan Rut, ada nggak Yesus? Nggak ada. Bapak Ibu bilang, oh bisa aja Tuhan pakai cara lain. Nggak ada. Itu kan baru bahasa kita sekarang, kita bilang nggak ada. Bisa Tuhan bisa pakai cara lain. Tapi kalau menurut dunia biologi nggak ada apa. Maria nggak lahir, Maria nggak ada, Yusuf nggak ada. Tapi dikatakan di sini setelah Rut berkata, aku apa dikatakan, segala yang engkau katakan itu akan aku lakukan. Segala yang engkau katakan itu aku akan kerjakan. Aku buat, aku ikuti, aku imani, aku amini. Maka itu terjadi. Kan luar biasa. Rut dan Naomi, 2 perempuan janda yang gak punya tenang, tetapi dimungkinkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi katalisator, untuk menjadi penghubung. Sesuatu yang tak mungkin, sesuatu yang dalam hitungan logika saya tidak akan mungkin itu bisa terjadi. Tetapi mengapa itu terjadi? Kalau kita mengikuti ibadah minggu yang lalu, itu karena imannya Rut luar biasa sekali. Bayangkan dia bilang ke mama mertua, agamamu lah agamaku. Kalau kau pergi ke sana, aku pergi ke sana. Kau pergi ke situ, aku pergi ke situ. Engkau makan itu, aku makan itu. Engkau tinggal di bawah kolong jembatan, aku pun akan tinggal di bawah kolong jembatan. Imanmu, imanku juga. Kepercayaanmu, kepercayaanku juga. Ada nggak perempuan model begitu sekarang? Tapi kayak di gereja saya mungkin nggak ada, tapi kalau Immanuel semua.
imanmu menjadi imanku, agamamu menjadi agamaku, kepercayaanmu menjadi kepercayaanmu. Sehingga pada waktu Ruth bilang kamu lakukan itu, aku akan lakukan. Seorang perempuan penurut yang luar biasa. Dan bukan saya mau bilang bapak ibu di sini nggak penurut. Penurut semua, ini manut semua. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dari sini bisa dikatakan bahwa dari pasal 3 ayat 5, Ruth itu menjadi penyemangat Naomi dalam hal kehidupan. Jadi dia memberikan semangat yang luar biasa. Artinya begini, kalau kita kaitkan dalam konteks kehidupan beriman kita sekarang, kita juga pun harus mampu menjadi penyemangat dalam hidup. Bayangkan, Ibu Bapak, dalam satu keluarga, dua-dua sudah mengaku menyerah. Suami istri dia bilang, kita nyerah aja ya, gak susah. Ambruk gak rumah tangga itu? Nyerah. Kan sempat Naomi menyerah kan? Dan gagal. Tapi Ruth bilang, kemanapun engkau pergi, aku akan pergi. Jadi bagi Naomi, Ruth ini menjadi penyemangat dia. Nah, harusnya di dalam kehidupan kita, maka itu di dalam hidup rumah tangga kita ini harus jadi penyemangat untuk mereka yang ada di samping kiri atau di samping kanan kita, atau siapapun yang ada di dalam rumah tangga kita, atau siapapun yang ada di dalam hidup kita. Kita ini harus jadi penyemangat. Orang lain boleh frustasi, orang lain boleh merasa gagal di dalam hidup ini, tapi kan saya tidak akan melakukan itu. Bayangkan Ibu Bapak, Ruth ini seorang perempuan Moab, mampu menjadi berkat bagi kehidupan keturunan bangsa Israel. Memangnya siapa namanya yang laki-laki Boas bisa melahirkan sini tanpa disentuh perempuan? Nggak bisa. Tapi Ruth, dia menjadi penyemangat. Jadi kita juga harus begitu ya, suami istri, satu sudah mulai loyo, satu harus bikin semangat. Ayo. Jangan, aduh aku lagi lemah kiri, aku juga lagi lemah kiri. Jangan begitu. Lagi susah mah kamu. Ganteng begini. Iya, aku juga lagi susah sama. Iya, susah kalau begitu. Satu harus berikan semangat. Bukan dorong, ayo terus. Walaupun lagi susah Pak Pendeta. Satu bilang, iya sama Tuhan juga gampang hidup ini. Ada yang bilang gampang hidup ini. Ada yang bilang terang, oh Pak Pendeta hidup ini kayak cincai-cincai begitu. Kompimpa aja sama bilang hidup ini kayak kompimpa. Ya, semangat, ayo, jalan terus. Tunjukkan kreativitas kita. Walaupun kadang-kadang di belakang ada lelah, ada capek. Nah, jangan tunjukkan itu di pasangan kita. Bayangkan, satu udah lelah, terus satu bilang, ya aku juga udah lelah. Gak ada. Apalagi kalau kita tinggal sendiri, udah lelah, ada iman itu juga lelah, habis sudah. Jadi pulang aja ke tanah air tercinta Indonesia Raya gitu. Udah lelah begitu. Tapi selama kita masih punya semangat berjuang untuk hidup di Amerika, tunjukkan itu dalam hal semangat ketika kita di Amerika atau di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan kalau saya hidup rumah tangga itu memang manis dulu. Nah, saya bilang hidup rumah tangga manis dulu. Saya contohin aja ya Bapak Ibu. Hidup rumah tangga itu kayak minuman di Indonesia paling banyak. Ada air putih, air putih. Ada kopi selalu bilang kopi manis pahit, gitu kan? Kemudian teh manis, gitu. Ada 3 minuman yang paling enak. Kalau kita minum, cara menyelesaikan hidup rumah tangga itu sama seperti cara minum 3 minum tadi. Kalau kita minum kopi, gimana yang paling manis? Di atas di bawah?
Kalau kita minum kopi, Di bawah. mana yang paling manis? Kopi Indonesia, jangan kopi di sini. Yang pakai ampas-ampasnya gitu. Saya bicara soal Indonesia tadi kan. Ampas ada di mana? Di bawah. Mana yang paling manis? Atas. Oleh sebut disebut kopi manis pahit. Manisnya di atas, pahitnya di bawah. Hanya ketika kita minum pertama kopi itu, tapi semakin kita minum semakin pahit. Rumah tangga model begitu. Hanya ketika kita berumah tangga saja yang awal terlihat manis hubungan suami istri, tapi makin hari, makin bulan, makin tahun, makin pahit. Itu cara pertama. Mau pakai cara begitu? Nah. Atau kalau kita pakai cara mau minum apa mas? Kalau kita makan di warung di warteg gitu kan dia kan minum apa mas? Ya aja tawar, air tawar tuh. Kalau air tawar itu tawarnya itu di mana? Dari atas sampai bawah tawar. Mau cari pakai cara begitu di rumah tangga. Dari hidup rumah tangga ketika kita menikah sudah tawar, sampai sekarang tawar, sampai tahun depan tawar juga gitu. Kasihan amat kalau rumah tangga kayak begitu gitu. Semakin saya minum, nggak minum juga udah tawar gitu ya. Nggak jalan hidup rumah tangga tawar. Kalau udah begitu ngapain kita rumah tangga kayak dulu? Pak Pendeta udah terlanjur sih. Terlanjur apa? Terlanjur tawar. Nah, ini yang terakhir. Teh itu manisnya mana? Oleh situ disebut teh manis, bukan manis teh. Teh manis kan disebut. Kalau kopi kan kopi manis pahit. Air putih tawar. Kalau teh selalu disebut teh manis. Semakin saya minum semakin manis. Iya nih, laki-laki yang datang saya ke sini. Semakin saya minum semakin manis. Nah, hidup rumah tangga harus seperti itu, Ibu Bapak. Semakin saya menikmati hidup dengan engkau, semakin saya merasakan nikmatnya hidup dengan engkau sebagai suamiku, sebagai istriku. Indah sekali hidup seperti itu. Susah kan? Susah. Ya, nggak susah kalau kita mau. Ada 3 pilihan kok. Kopi. Bayangkan kebangetan banget kalau kita minum kopi sampai ampas-ampasnya. Kalau kita minum air putih tawar, nggak minum nggak masalah, tinggalkan separuh nggak masalah. Tapi kalau minum teh manis, wah itu minum sampai habis enak. Karena paling enaknya di paling bawah, paling manis. Semakin saya minum semakin manis. Semakin saya di rumah tangga semakin manis. Jadi seperti yang dikatakan di dalam bacaan ini tadi, yang menjadi penyemangat gitu saya selalu bersemangat hidup denganmu supaya walaupun waktu dulu aku menikah dengan kau indah sekali, sekarang masih juga tetap indah gitu loh. Saya hidup rumah tangga dengan kamu mah indah sekali. Sekarang makin indah gitu, walaupun sebenarnya mungkin ada yang mengatakan makin susah gitu ya. Harus dikatakan makin indah dong. Denganmu, walaupun begitu keras, tetap aja makin indah, Mak. Walaupun engkau suka marah-marah, apa-apa sudah marah begini sudah. Tapi saya selalu senang dengan lihat marah-marah. Semakin kau marah sama aku semakin cinta sama kamu. Begitu rumah tangga dong. Semakin aku itu kalau nggak dengar ocehanmu satu hari aja, rasanya aku nggak bisa tidur satu malam. Tapi di Jumat saya itu Pak Pendeta itu kalau lihat istri saya itu lebih baik saya lihat mantan saya daripada saya lihat dia. Karena aku muak lihat dia. Jadi
kalau menjadi hidup rumah tangga itu jadi penyemangat ya Bapak Ibu, bukan jadi ya Pak Pendeta daripada nggak ada. Nah, kenapa nikah? Daripada nggak ada, jawabnya daripada nggak ada. Iya kenapa nikah? Jawaban tadi sudah saya bilang tadi Pak Pendeta, daripada nggak ada. Kan Bapak Ibu kalau kita sudah bilang begitu, ya daripada nggak ada. Ya itulah Bapak Pendeta, daripada nggak ada gimana lagi? Nggak bisa Bapak Ibu kita lagi nggak bisa. Jadi gimana? Ya daripada nggak ada. Kalau di rumah tangga daripada nggak ada, ya lebih bubar rahasia sekali. Tapi sudah pulangkan aja ke mertuamu. Kita buri gitu. Ruth luar biasa, dia tidak pulang dari orang tuanya, walaupun dalam keadaan berat. Dia tidak pulang ke rumah. Dia ngikuti mertuanya. Walaupun Boas sampai bilang, saya sudah dengar siapa kamu. Boas kamu sempat bilang, saya sudah dengar siapa kamu. Kau itu perempuan baik-baik. Dikatakan di sini dalam bacaan ini, ayat yang kedua, pasal 2 ayat yang ke-11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suami mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada satu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau dapat berlindung. Wow, keren, hebat, luar biasa. Kita juga harus berani berkata begitu loh. Di bawah kepala sayapmu Tuhan, rumah tangga ini aku mau letakkan, walaupun air mata pun terkadang sudah kering untuk melihat keberadaan rumah tangga saya, tapi aku mau tetap letakkan rumah tangga saya di bawah kepak sayap Tuhan. Berat, memang berat. Siapa bilang itu rumah tangga yang ringan? Berat ibu bapak, sangat berat. Tapi kan kita masih punya Tuhan. Kita kan masih punya pengharapan di dalam Tuhan untuk hidup ini. Memang siapa bilang hidup ini kayak cincai-cincai balik ke telapak tangan aja? Enggak ibu bapak, berat. Terkadang tinggal tarikan nafas panjang kan, ampun, terlalu berat buat saya untuk jalan hidup ini. Tapi Bapak Ibu, walaupun demikian, Ruth tetap berjalan. Dia tidak pernah batas waktu. Dia tetap melanjutkan rencana Allah di dalam kehidupan. Bagian yang terakhir, dia tetap meletakkan rencana Allah di dalam perjalanan. Demikian juga kita harus berani berkata ada rencana Allah untuk rumah tangga kita. Ini di sini. Rencana Allah itu apa? Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Untuk hidup anak-anak kita, untuk hidup masa depan kita. Walaupun hidup masa depan kita masih terlampau jauh di depan, bahkan saya pun tak tahu apa yang akan terjadi bagi saya untuk kehidupan saya di 10 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, ataupun besok hari. Tapi saya mau letakkan hidup saya di masa depan kepada siapa? Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberkati. Benar juga. Tuhan pasti akan memberkati. Kalau kita yakin, saya yakin gitu. Ibu Bapak, setiap perjalanan kehidupan seseorang yang dilandaskan pada takut akan Tuhan akan menuai kehidupan yang baik. Itu yang dialami oleh Ruth dan Naomi. Kita lihat di ayat-ayat terakhir bagaimana bahagia dia. Terpujilah Tuhan, ayat yang ke-14. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki.
Kan luar biasa. Peran Ruth